Ya, kita bersama lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai statistika data berkelompok. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang statistika data tunggal. Oke, untuk data berkelompok, yang harus kita pelajari terlebih dahulu itu adalah tabel distribusi frekuensi. Di mana ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ambil sebelum membuat sebuah tabel. Jadi kita akan membuat tabel dari beberapa data yang acak. Oke. Yang harus kita cari terlebih dahulu itu adalah jangkauan. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Setelah itu, banyaknya kelas. Banyaknya kelas kita pakai rumus 1 tambah 3,3 log N. Dengan N itu adalah banyaknya data. Sudah itu kita mencari panjang interval kelas di simbol I. Ya. Jadi jangkauan J banyak kelas K, panjang interval I. Jadi I itu adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Oke. Nah, bila diberikan 50 data, kita disuruh membuat daftar distribusi frekuensi. Berarti kita mencari jangkauan dulu. Jangkauan data terbesar kurang data terkecil. Data terbesar di sini adalah 78 dan data terkecil adalah 40. Jadi 78 kurang 40 itu 38. Banyak kelas pakai 1 tambah 3,3 log 50 karena ada 50 data. Kita dapat 6,6. 6,6 kita bulatkan menjadi 7. Ya. Sudah itu interval jangkauan bagi banyak kelas. Kita dapat 5,4. Kita bulatkan menjadi 6. Oke. Nah, lanjut. Jadi kita buat tabelnya. Banyak kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 banyak kelas. Interval kelas. 40 sampai 45. Berarti 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi ada 6 data. Oke. Jadi bukan 45 kurang 40, tapi kita hitung 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, setelah itu kita mencari berapa banyak 40 sampai 45. Jadi ada 1, 2, 3. Oke, 3 data. 46 sampai 51. 1, 2, 3. Berarti ada 3 data juga. 52 sampai 57. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. 58 sampai 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18. Oke. 64 sampai 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. 70 sampai 75. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. 76 sampai 81. Ada 4 yang tidak diarsir. 1, 2, 3, 4. Oke, itu 4 yang tidak diarsir. Berarti 76 sampai 81 ada 4 data. Oke, itu untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya. Nah, yang kedua sekarang dari data statistik berkelompok itu menghitung rata-rata. Diberikan data 41 sampai 45, 46 sampai 50 ya. Dengan frekuensi ini, jadi kita harus mencari dulu. Yang pertama kita lakukan mencari dulu titik tengah. Titik tengah berarti 41 tambah 45 bagi 2, dapatnya 43. Berarti sini 43. Dengan cara yang sama kita hitung ya. 43. Nah, kita dapat data-datanya. Sudah itu F kali XI. Berarti 3 kali 43 ya.
3 kali 43 berarti 129, 192, 318, 696, 630, 544, 219. Nah, sudah itu kita hitung jumlahnya, turun semua. 50 yang ini 2720. Berarti rata-rata 2720 per 50, 54,4. Oke. Contoh ketiga, menghitung kuartil 1, 2, dan 3. Nah, tepi bawah. Tepi bawah dari ini adalah 40,5 karena 41 kurang 0,5. Dikurang 0,5, dikurangi 0,5. Oke. Jadi tepi bawah berarti batas bawahnya saya kurangi 0,5. Ini data keberapa? 1 sampai 3 karena ada data 3 data. Yang ini kita mulai dari 4 sampai 7. 4 tambah 3, 7. Ini mulai dari 8. 7 tambah 6, 13. 8 sampai 13. Ini mulai 14. 14 sampai 26. 13 tambah 13, 26 ya. 27 sampai 35. Karena 26 tambah 9, 25. 36 sampai 43. Karena 35 tambah 8, 43. 44 sampai 50. Oke. Jadi, rumus untuk kuartil pada data berkelompok adalah tepi bawah dikali. Jadi ini apabila kuartil 1 maka tepi bawah yang pertama I-nya diganti 1. Oke. Tapi ini interval ya. Nah, jadi selanjutnya yang kita harus cari terlebih dahulu selalu adalah letak data. Letak data Q1 ya, karena jumlah data 50 berarti 50 tambah 1 per 4 dikali 1. Karena Q1. Jadi jumlah data itu ada 50. Kita dapat letaknya di 12,75. Data ke 12,75. Dia di mana? Di sini. 12,75. Karena di sini ada data sampai 13. Jadi Q1 kita cari. 50,5. Tapi bawahnya 1/4 kali 50 karena jumlahnya dikurang 7. 7. 3 tambah 4. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, boleh dilihat di sini juga 7 per 6 frekuensinya. Frekuensi kuartil. Dikali 5 karena panjang intervalnya 5. 41 sampai 45. Kita dapat 55,08. Sudah itu kita cari letak kuartil kedua. Nah, berarti tadi kalau kuartil 1 ini 1, kuartil 2 ini 2. Oke. Berarti kita dapatkan letaknya 22,5. Oke. Nah, berarti kuartil kedua di sini. Karena 25,5 berada di sini. Kan sebelum 26. Nah, berarti Q2. Di situ Q2-nya. Q2. Jadi 1 saya ganti dengan 2. Oke. Sudah itu frekuensi kumulatif sebelumnya 13. Karena 3 tambah 4 tambah 6. Frekuensinya itu 13. Frekuensi kuartil 2. Kita dapat 60,1. Oke. Jadi ingat selalu dikerjakan dulu sebelah sini. Baru kita jumlahkan dengan tepi bawahnya ya. Kuartil ketiga. Kita cari letaknya dulu. Nah, jadi kalau kuartil 1 kita kali 1. Kuartil 2 kita kali 2. Kuartil 3 kita kali 3. Dan selalu dibagi 4 ya. Karena dia itu adalah kuartil. Nah, kita dapat letaknya di 37,25. Berarti dia ada di sini. Nah, kita cari ini 37,5 kan setelah 36. Antara 36 dan 43 ya. Maka kuartil ketiga 65,5 ditambah 3/4 kali 50 kurang 35. 35 ini boleh dilihat dari sini. Boleh kita jumlahkan. Nah, jadi kita dapatkan kuartil ketiga 67,1. Oke. Berikutnya. Mencari modus. Modus rumusnya tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali I. Interval. Modus berarti frekuensi yang terbanyak. Oke. D1 berarti 12 kurang 6. 12 di modus kurang sebelumnya. D2 kuartil berarti data modus dikurang setelahnya. Sehingga modus adalah 55,5 karena 56
kurang 0,5, 55,5. D1 12 kurang 6, D2 12 kurang 10. Interval 5. Maka modusnya kita dapatkan adalah 59,25. Oke. Selanjutnya kita masuk menentukan simpangan baku. Nah, perhatikan kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu ya. Berarti rata-rata. Kita cari SI dulu. Nah, seperti yang tadi kan kita sudah cari 41 tambah 45 bagi 2, 46 tambah 50 bagi 2. Sudah itu F kali XI. 3 kali 4, 3, 4 kali 4, 8, 6 kali 5, 3. Ya. Terusnya sudah itu kita jumlahkan. Jumlah frekuensi 50. Jumlah dari F kali XI adalah 2720. Maka kita dapatkan rata-ratanya itu 54,4. Nah, sudah itu kita cari XI kurang X rata-rata pangkat 2. Jadi 43 kurang 54,4 baru kita pangkat 2. Oke. 48 kurang 54,4 kita pangkat 2. 53 kurang 54,4 kita pangkat 2. Oke. Nah, setelah itu F kali ini. Jadi 3 kali 129,96. Nah, dapat itu. Oke. Jadi 3 kali 129,96 adalah 389,88. Nah, 4 kali 40,946, 6 kali 1,96 ya. 12 kali 12,96, seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan keseluruhannya. Kita dapatkan 5.362. Maka simpangan baku adalah akar dari 5.362 dibagi 50. Kita dapat simpangan bakunya 10,36. Ya. Nah, demikian video pembelajaran kali ini tentang data berkelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram batang daun, diagram kotak garis, histogram, dan ogif. Ya, saya berharap semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat membantu kita dalam belajar. Terima kasih.